tahta Samsul. Sesakit itukah ketika jagoannya kalah pilpres? Ibu Suri sangat sedih menyaksikan anaknya jualan martabak. Sulungnya raja, kok tabungannya tipis, tak punya masa depan, dan tak ada kursi untuk bertahta. Bahkan Bu Iriana sampai diparodikan seperti itu ya. Ketika tiba saatnya suksesi dan musim kompetisi, Ibu Suri dan suaminya menyiapkan segalanya. Pagi-pagi sekali, Ibu Suri datang membawa kursi karya suaminya yang hobinya main kayu. Lalu dia minta anaknya, Samsul namanya, untuk mencoba duduk di atasnya. Sangat tendensius sekali ya. Bagaimana, Nak? Tanya Ibu Suri dan suaminya serempak. Nyaman, Ibu dan Bapak, jawab Samsul. Duduk di kursi buatan ayahnya, Samsul terbang ke angkasa sambil bersabda, "Tenang, tenang, semuanya tenang. Saya sudah ada di sini." Saya sudah ada di sini, tak perlu jualan martabak lagi. Asu ya? Aswa. Apakah seperti itu yang dinamakan karya seni? Bukan. Itu adalah ujaran kebencian gitu. Memang Pak Butet ini dijuluki sebagai budayawan atau seniman. Tapi faktanya itu yang dikemukakan bukan karya seni, tapi ujaran kebencian gitu loh. Tentu kita masih ingat ya, beberapa waktu yang lalu Butet ini sesumbar bahwa ingin melihat seorang anak kecil bau kencur berdebat dengan seorang profesor. Hasilnya apa? Si anak bau kencur tersebut malah tampil luar biasa pada debat Pilpres 2024. Dan pada waktu itu Butet diam 1000 bahasa, nggak ada komentar apapun. Terus lagi pencoblosan, terus lagi pemilihan umum dimulai. Loh, di kampung Butet, di desa Butet sendiri, lah itu dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Telaknya lagi, di kampung tersebut diadakan pemilihan ulang. Loh, suara Prabowo Gibran itu malah lebih banyak. Itu fakta, tidak bisa di otak-atik lagi. Itu tandanya apa? Lawang di kampungnya Pak Butet saja lebih banyak loh orang yang menyukai Prabowo Gibran dibanding jagoannya Pak Butet. Itu fakta gitu loh. Jadi ya bagaimanapun pandangan Butet, loh yang memilih itu warga sudah memilih hal itu kok gitu loh. Terus lagi diremehin, Samsul nggak bisa kerja apalah, dibikin puisi kayak gitulah. Nah faktanya loh, kota Solo berubah drastis itu berkat Gibran. Banyak ruang-ruang untuk seniman, untuk anak muda diberikan ruang yang sangat luas dari Gibran gitu. Kalau nggak percaya, lihat nih pengakuan dari warga Solo berikut ini. Terus kita juga membangun salah satu budaya urban atau urban culture yang banyak hadir di kota-kota besar atau kota-kota wisata dunia. Itu kita juga punya hadirkan di sini vintage market. Ini untuk teman-teman kolektor vintage ya, kolektor jadul, kolektor itu. Terus kemudian juga kita membangun juga untuk street food ini untuk warga sekitar sini ini ada 90-an. Jadi mereka juga membuat kreasi-kreasi di bidang kuliner lah gitu ya. Ada mungkin hampir 500-an pelaku kreatif yang beraktivitas di sini, yang mereka butuh ruang
butuh ruang untuk berekspresi, untuk berkreasi, dan kemudahan-kemudahan birokrasi yang diberikan Mas Wali ini sebenarnya cukup penting bagi kita, karena kita ini tidak menghadapi lagi birokrasi yang ribet, yang mau bikin pentas band aja tuh teman-teman indie menampilkan karyanya aja harus izin-izin yang sulit, yang rumit. Ini sebenarnya, dan ini sebuah ruang kota, yang ruang publik, di mana memang kita mendorong untuk ini memang menjadi sebuah ruang publik di mana kreativitas itu punya identitas yang kuat di sini itu. Jadi memang benar-benar ini jadi ruang kreatif anak muda. Ini untuk menghapus stigma negatif sebelumnya di mana tempat vandalisme banyak ratusan terjadi di sini. Kemudian dulu di saat saya remaja ini ya anak-anak muda destruktif merusak atau begitu. Saat kerusuhan 98 ini anak-anak muda ribuan orang menyerbu kawasan ini, merusak. Dan ini sebenarnya anak-anak muda di Solo ini mereka butuh ruang untuk mereka bebas berekspresi, berkreasi, yang mereka kemudian bisa melahirkan karya-karyanya, yang ini menjadi poin positif untuk Kota Solo. Seperti apa sih Mas koordinasi antara Solo Isolo dengan Mas Wali dalam hal support revitalisasinya? Ya. Cukup apa ya bahasanya, cukup dekat lah gitu lah ya. Cukup dekat karena di saat proses revitalisasi yang bagaimana Gassing menjadi lebih cantik ya, dengan lampu-lampu, dengan koridor kanopi yang lebih cantik. Jadi suasana malam di sini itu benar-benar khas banget dan hidup banget. Kita udah diajak komunikasi ya oleh Mas Wali untuk itu. Saat pra revitalisasi juga dilibatkan untuk memberi masukan dan lain-lain. Kemudian saat revitalisasi juga mulai diajak untuk berdialog terus untuk tentang ini merevitalisasi juga mural-mural ini. Ini jadi bagian dari revitalisasi itu. Jadi memang nuansa seni sudah dihadirkan dari saat revitalisasi itu ya. Nuansa seni dan platform street art kita juga dijadikan rujukan bagi revitalisasi ini ya. Memang revitalisasi koridor ini nantinya akan dimanfaatkan untuk kegiatan street art. Ya, itu artinya ada korelasi dengan Solo, ada visi misi yang sama lah untuk mewujudkan kawasan ini setelah revitalisasi seperti apa. Jadi udah sering dialog dan itu benar-benar diwujudkan Pemkot melalui sebuah statement dan platform tentang revitalisasi koridor ini, karena sudah sejak lama kita sering berdiskusi bahwa di kanan kiri ini adalah kampung seni yang tua di Solo. Kampung Kemelayan ini kampung seniman-seniman yang sangat tua, ada rumah Mbah Gesang, Anom Suroto, Tardono Wiku, semua banyak maestro seni lahir di kampung ini, dan empu-empu senian karawitan lahir di kampung ini, gending-gending karawitan yang monumental. Jadi ini kampung seni yang sudah lama menjadi satu kesatuan dengan koridor ini. Jadi cukup intensif kita berdialog dan berdiskusi, dan di saat akhir revitalisasi kami meminta izin secara khusus ke Mas Wali untuk menggelar street art market di weekend. Street art ya, event street art di weekend yang di dalamnya ada street art market dan juga street art performing. Street art performing ini penting banget untuk kita bisa memberi ruang pada grup band-band indie yang punya karya-karya, terus grup dance yang punya karya untuk bisa tampil di sudut kota yang cantik ini. Kalau Mas Irul kan berarti sering berdiskusi dengan Mas Gibran ya? Ya. Kalau Mas Irul seberapa jauh mengenal sosok Mas Gibran sendiri? Saya pribadi kenal, sebagai wali kota juga kenal ya gitu. Jadi saya pribadi saya melihat Mas Wali ini anak muda yang memiliki kepribadian kuat, lugas dan berani lah gitu. Kemudian secara dia sebagai wali kota juga itu tadi beliau memiliki memberi ruang yang besar ya bagi anak-anak muda di Solo ini untuk bergairah, untuk mengakses ruang-ruang kota, memberi banyak ruang untuk anak-anak muda lah di kota ini di berbagai bidang ya, tidak hanya di bidang seni, budaya, tapi mungkin juga di bidang pengetahuan dan teknologi, di bidang kewirausahaan dan lain-lain lah. Mungkin intinya memberi banyak ruang untuk anak muda bisa mengakses kota ini,
memberi kontribusi pada kota ini. Jadi memang semangat anak muda ini yang ada di dirinya ini cukup boleh dibilang menyebar ya. Ya, menginfluence. Ya, menginfluence banyak anak muda di Solo ini untuk bergairah, bersemangat, berkreasi. Gitu.